pengisian kodam jarak jauh itu kan atau pengisian badan itu kan nggak ada itu. Nggih. Itu ibaratnya kayak sampai tuh kena itu apa laku ngelmu tanpa guru gitu loh. Wong sekarang aja itu kalau sampai ingin disebut master atau guru besar itu gampang gitu loh. Jadi dalam arti apa? Coba sampai searching di Google itu ya. Tentang ilmu A, ilmu B atau itu nanti sampai menyusun kata, menyusun kalimat itu nanti dijilidkan menjadi buku, nanti jadi buku sampai perjualbelikan di media sosial itu. Nah, itu nanti ilmu A, ilmu B ya itu nanti sampai disebut master atau guru besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang telepon tentang masalah kodam dari luar negeri, Malaysia. Dari Malaysia. Ya, mau konsultasi gimana? Mau tengok cek dalam badan saya ini ada kodam kah? Bagaimana? Enak. Nah, ingin tahu, Master. Kok merasa ada kodam itu apa pernah isian atau gimana? Pernah belajar, tapi saya pun tak tahu apa-apa. Orang awam guru. Orang awam, Master. Ingin tahu saja ada keberadaan pada diri saya ini ada kata ada intinya macam itu. Kita juga, saya sebetulnya kan juga orang nggak bisa apa-apa itu. Macam itu, Master. Itu isian itu dulu pernah itu. Isian dari Padepokan Padepokan Tinggi Rumo yang putih. Iya, itu belajar itu jarak jauh atau jarak dekat sampean? Jarak jauh dari Malaysia. Itu. Nah, itu apa intinya kalau seperti itu malah itu ya yang saya ketahui itu kalau belajar jarak jauh itu kan ibaratnya kan kayak laku ngelmu tanpa guru. Jadi dalam arti apa? Itu boleh dibilang sebagai korban ilmu internet itu loh. Iya. Tapi dia cakap dia bicara jarak jauh dekat sama saja hasilnya macam itu. Jadi saya percaya. Nah, ya itu kan itu gini. Ini panggil sampean siapa namanya sampean biar enak ini. Mahmudi. Mas Mahmudi ya itu gini Mas, itu ya. Untuk belajar suatu keilmuan itu kan itu yang betul itu kan harus dengan laku gitu loh. Laku itu sampai di mana? Itu ibaratnya kayak sampai itu pernah isian kodam atau isian badan gitu. Kalau jarak jauh itu kan juga sama saja itu kayak itu korban ilmu internet gitu loh. Iya. Itu. Jadi dalam arti itu apa soalnya apa di dalam pakem suatu keilmuan itu kan untuk pengisian jarak jauh itu kan tidak ada itu dalam arti pakem keilmuan orang Jawa terutama itu kan apalagi kayak kita sebagai orang Jawa sampai orang Malaysia Melayu itu kan itu satu rumpun keilmuannya itu kan sama saja gitu loh. Jadi dalam arti untuk pengisian itu kan kalau yang tepat itu kan itu harus melalui ritual terutama itu puasa itu mesti ada selama puasa itu mengamalkan bacaan atau mantra tersebut itu mesti ada gitu. Iya itu seperti itu jadi kalau seandainya itu kan sampai pernah isian itu jarak jauh yaitu sama saja itu ibaratnya kayak korban ilmu internet dan itu pun kayak sampai menjadi korbannya itu. Iya. Yaitu Iya, Mas. Kemungkinan juga itu kan apa yang sampai rasakan selama ini kan terutama itu kan kayak pengisian itu kan itu yang sampai rasakan itu cuma energi kemungkinan energi kurang bagus. Nah, seperti apa itu sering emosi yang tidak disadari sepatah dua patah kata gampang marah-marah tanpa sebab itu.
Iya, 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 iya. Terus itu nanti kalau Iya, sudah berkeluarga itu sering cekcok dengan pasangannya. Itu kalau belum berkeluarga akan sulit atau susah mendapatkan pasangan gitu loh. iya, iya, Itu seperti itu. Terus itu pun juga akan menjadi kecemasan gitu loh. Kayak iya. keinginan yang tidak sesuai yang diharapkan. Ini sampai asli Malaysia atau asli mana ini? Bukan, saya Jawa, Malang, Malang. Wah, Dari gini ki mek Jawa. gini ki mek padha dene wong Malang itu kan itu kan Malang itu kan sama orang Jawa juga kita itu. Jadi dalam arti nek kok sampean takon mbah-mbah dulu itu ya. Itu orang-orang tua sesepuh itu kan kalau tanya itu kan pengisian kodam jarak jauh itu kan atau pengisian badan itu kan nggak ada itu. Nggih, nggih, nggih. Itu ibaratnya kayak sampean tuh kena itu apa laku ngelmu tanpa guru gitu loh. Wong sekarang aja itu kalau sampean ingin disebut master atau guru besar itu gampang gitu loh. Jadi dalam arti apa? Coba sampean searching di Google itu ya. Tentang ilmu A, ilmu B atau itu nanti sampean menyusun kata, menyusun kalimat itu nanti dijilidkan menjadi buku, nanti jadi buku sampean perjualbelikan di media sosial itu. Nah, itu nanti ilmu A, ilmu B ya itu nanti sampean disebut master atau guru besar. Itu seperti itu. Apalagi gini Mas suatu keilmuan atau orang Jawa pakemnya itu ya. Itu kalau menurunkan suatu keilmuan itu kan satu usianya itu sudah matang. Usianya itu matang itu di atas 40 tahun gitu loh. Dan itu pun harus itu orang yang pernah menikahkan anak atau pernah mantu gitu loh. Itu baru itu yang disebut untuk pengisian-pengisian yang sah. Dan itu pun apa namanya isian badan atau apa jarak jauh itu kan nggak ada itu di dalam pakem ke suatu keilmuan orang Jawa itu kan ada itu apa namanya prosedurnya ataupun apa pakemnya pondasi dasar itu kan ada gitu. Apa yang tak katakan tadi seorang itu menurunkan suatu keilmuan itu usianya itu sudah matang, sudah melampaui 40 tahun ke atas. Dan yang kedua itu sudah pernah menikahkan anaknya itu. Nah, itu pun kalau untuk pengisian badan atau kodam atau yang lainnya itu kan yang betul itu kan harus melalui ritual puasa. Ya, selama puasa itu mengamalkan bacaan atau mantra tersebut gitu loh. Nah, jadi kalau sampean beli benda itu, beli benda ini, beli gelang karet atau batu dari kali itu nanti sampean dites di situ jebol. Saya yakin itu soalnya apa untuk ilmu kekebalan itu kan disebut juga kan ilmu karomah. Itu ilmu tersebut itu kan tidak bisa untuk dites atau di demo itu nggak mau. Dia itu akan hadir di kala sang empunya itu tersudut gitu loh. Itu semua kan atas karunia yang maha kuasa gitu. Jadi kalau sampai beli benda atau gelang karet itu di video itu kebal bacok atau kebal sayat itu, nah itu nanti sampai beli itu nanti tetap jebol itu kalau dites itu. Itu yang namanya ilmu kebal itu apa namanya tidak bisa didemo, tidak bisa dites. Itu dia itu akan keluar itu dikala sang punya tersudut itu. Jadi kok sampai jadi pernah ketipu beli seperti itu dites 2 juta terus berapa lagi itu banyak banget tuh. 1.500.000 ada yang 5 juta jebol tak ada guna. Nah, itu malah mendingan kalau sampean itu ya sayang ini rezekinya baru sekarang ya itu. Coba kalau dari kemarin itu ketemunya itu daripada sampean beli seperti itu sampai itu ya intinya beli yang untuk bisa ilmu amal gitu. Nah, ilmu amal itu apa? Itu ilmu amal itu yang bisa berguna untuk semua umat ya, menolong kepada sesama yang membutuhkan. Jadi dalam arti apa ilmu amal itu kan nanti kan
yang akan itu menimbang atau khilaf dosa kita besok gitu loh. Gitu. Iya. Soalnya apa? Setelah kematian kita itu yang kita bawa itu kan bukan ibadah tapi amal kita. Jadi itu seperti itu. Sampai ini Malaysianya mana ini? Malaysia, Kuala Lumpur, Melawati, Ampang. Barat atau timur? Itu kalau timur itu kan masih satu wilayah, satu sama Kalimantan. Kalau barat itu dekat Batam. Dekat itu Batam. Iya. 5 jam dari Batam ke ini bandar, dekat bandar. Iya. Dari tengah-tengah lah. Itu berarti itu Malaysia, Malaysia Barat itu loh. Kita juga sering itu apa? Betul. Kita juga sering itu apa netralisir ataupun mengaktifkan kodam atau mengecek kodam ataupun menyelaraskan kodam itu orang-orang Malaysia itu sering itu. Oh, boleh. Kalau saya boleh untuk menyelaraskan, untuk menyatukan. Mungkin ada kata itu ya nak tengok yang mau kasih tengokkan. Ya itu kan itu gini Mas, siapa ini saya panggilnya? Mahmudi. Mas Mudi ya. Itu gini, itu untuk kita itu ngecek kodam ataupun mengaktifkan kodam ataupun menyelaraskan kodam ataupun cek goib ataupun netralisir energi negatif itu kan kita ada proses prosedur gitu loh. Jadi aduh. Coba sampai menjauh dari tanpa ada maharnya, saya insya Allah saya sanggup. Coba itu sampai agak menjauh, Mas Mudi, coba sampai agak menjauh dari suara orang-orang di situ ini masuk sini aja itu. Iya. Maaf ini guru ini kongsi, bukan rumah kongsi. Iya. Kongsi dalam hutan. Alhamdulillah. Nah itu gini Mas Mudi ya ini ya. Ya. Itu kan kita untuk mengecek goib kodam ataupun menyelaraskan kodam ataupun memunculkan kodam yang ada di seseorang itu kan kita ada proses prosedurnya. Jadi dalam arti apa? Ya. Kita ada media air doa. Nah itu nanti kita kirim itu. Jadi kita kirim itu kan nanti endingnya kan satu itu kita ada rasa saling tanggung jawab. Itu satu. Terus yang kedua itu saling kita tidak merugikan dan dirugikan gitu loh. Itu soalnya kan untuk memunculkan goib atau cek kodam ataupun menyelaraskan kodam atau goib itu kan urusannya dengan non medis gitu loh. Jadi dalam arti itu kan nanti kalau dikeluarkan ataupun dinetralisir ataupun diaktifkan itu kan nanti kalau dia itu marah kan yang nanggung siapa. Makanya kan kita ada proses prosedurnya itu. Jadi dalam arti kan ada saling ngerasa tanggung jawab, tidak saling merugikan dan dirugikan. Nah itu nanti untuk proses pertama itu kan kita itu nanti untuk pengecekan pertama itu nanti kita dengan air putih biasa yang dari situ. Nah, nanti kalau setelah air paketan yang dari kita itu nanti kita ngecek lagi yang kedua. Jadi kita menggunakan air doa seperti ini loh. Oh iya. Ini paham. air sholawat gitu loh. Jadi dalam arti kan kita juga di samping itu kan dakwah kita itu kan mengenalkan sholawat gitu. Iya. Itu